Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya di channel Sri Asih Rezeki. Kali ini kita akan dan masih melanjutkan bincang-bincang ringan kita seputar kurikulum Merdeka dengan Bapak Pengawas Sekolah Menengah Pertama di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Bapak Tunut Suswanto SPD MPD dengan topik KOSP. Baik pemirsa, kita sapa dulu Bapak Pengawas. Salam semangat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keluarga sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak Pengawas, kita masih banyak penasaran ini dengan kurikulum Merdeka. Ada beberapa poin yang akan saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apakah dalam kurikulum Merdeka satuan pendidikan masih diwajibkan juga membuat dokumen kurikulum? Kalau masih, namanya apa dan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kurikulum tersebut, Bapak? Oh iya. Ini pertanyaan pembukaan yang bagus supaya orang tidak salah persepsi terkait Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, satuan pendidikan tentunya masih dan tetap wajib menyusun dan membuat dokumen kurikulum, namanya KOSP. KOSP ini merupakan kitab induk di sekolah sekaligus merupakan tempat merujuk dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang memuat seluruh rencana dan proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Jadi boleh dikatakan KOSP ini merupakan pedoman seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KOSP ini adalah kepala sekolah, guru, komite, dan masyarakat tentunya. Oh iya, begitu ya Bapak. Lalu untuk membuat KOSP, komponen apa saja Pak yang perlu ada dalam KOSP tersebut? Oh ya, menurut buku panduan pengembangan KOSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2022, KOSP ini memiliki komponen-komponen diantaranya karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi serta tujuan sekolah, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan dalam buku panduan pengembangan KOSP tersebut perlu adanya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi inti dari komponen KOSP itu seperti itu. Oke. Terkait karakteristik satuan pendidikan, Bapak, hal-hal apa saja yang perlu dijelaskan, Bapak? Oh ya, untuk karakteristik satuan pendidikan perlu dijelaskan dan diuraikan yakni seperti karakteristik peserta didik, karakteristik pendidik, karakteristik sarana dan prasarana sekolah, karakteristik sosial dan budaya lingkungan sekolah. Begitu, Mbak. Oke. Lalu landasan hukum yang diterbitkan tahun 2022 yang mendasari pelaksanaan atau penyelenggaraan atau katakanlah implementasi kurikulum Merdeka apa saja, Bapak? Landasan hukum yang diterbitkan tahun 2022 diantaranya adalah ada Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL, ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, ada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, ada keputusan Kepala BSKAP nomor 33 tahun 2022 sebagai perubahan atas keputusan Kepala BSKAP nomor 008 tentang capaian pembelajaran, ada keputusan Kepala BSKAP nomor 034 tahun 2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana IKM, kemudian ada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, juga
ada keputusan Kepala BSKP nomor 9 tahun 2022 tentunya tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Begitu. Oke. Nah, sekarang kalau visi, misi, tujuan itu jelas ya Bapak ya. Karena sekolah memang diibaratkan sebagai sebuah organisasi yang memang harus punya visi, misi, dan tujuan yang jelas. Bapak tadi menyebutkan dalam komponen KUSP ada pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini maksudnya apa dan bagaimana pelaksanaannya, Bapak? Oh itu ya. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan pendidikan untuk mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Mengenai pengorganisasian satuan pendidikan, ini perlu mengorganisasikan pembelajaran ke dalam bentuk struktur kurikulum yang meliputi intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, dan bisa ditambah dengan pembiasaan budaya sekolah. Nah, pada kegiatan intrakurikuler, pengorganisasian pembelajaran ada beberapa bentuk, seperti ada pendekatan mapel, ada pendekatan tematik, selain itu ada pendekatan integrasi dan pendekatan blok tentunya. Cara yang paling mudah biasanya untuk SMP adalah pendekatan mapel dan SD pendekatan tematik. Begitu. Oh iya, iya. Nah ini Bapak, bicara mengenai penilaian atau yang dikenal dengan istilah asesmen. Dalam kurikulum Merdeka meliputi apa saja Bapak? Oh, nah asesmen pembelajaran ini dilakukan dalam proses pembelajaran dan memuat ranah sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Teknik penilaian pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan model pembelajaran yang telah dipilih oleh guru. Adapun jenis asesmen antara lain asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi ajar. Kemudian asesmen sumatif ini asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian satu atau lebih tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Begitu. Oh begitu ya, oke. Tadi Bapak menyebutkan dalam komponen KUSP ada perencanaan pembelajaran gitu ya. Nah, perencanaan pembelajaran yang seperti apa yang ada dalam KUSP itu Bapak? Ah ya, perencanaan pembelajaran yang dimaksud adalah perencanaan pembelajaran pada ruang lingkup satuan pendidikan serta perencanaan pembelajaran pada ruang lingkup kelas. Nah, pada ruang lingkup satuan pendidikan ini meliputi penyusunan tujuan pembelajaran atau penyusunan alur tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah ATP. Dalam tahap awal pelaksanaan kurikulum Merdeka ini satuan pendidikan ini dapat mengambil ATP yang sudah ada, kemudian ATP tersebut dimodifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan setempat. Kemudian perencanaan dalam ruang lingkup kelas ini perencanaan pada saat penyusunan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk dokumen ini juga para guru ini bisa mengambil yang sudah disediakan pemerintah, kemudian memodifikasinya atau mengadaptasinya. Ini pada tahap awal boleh seperti itu. Oke, oke. Ini pertanyaan terakhir Bapak, semoga Bapak tidak bosan ya. Ya, dalam KUSP itu ada pendampingan yang tadi Bapak sebutkan. Nah, bentuk dan jenis pendampingan apa saja yang Bapak maksud tersebut? Ya, dengan senang hati ya, nggak bosan nggak. Gini loh, pendampingan ini dapat dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran. Pelaksanaan pendampingan ini dilakukan terhadap penyusunan dokumen KUSP, dalam penyusunan tujuan pembelajaran, penyusunan modul ajar, penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, asesmen, serta pengolahan hasil asesmen. Jadi begitu. Oh iya, iya, iya. Jadi tambah jelas ini. Sepertinya waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Bapak Pengawas. Semoga sehat selalu. Baik pemirsa, Amin. dimanapun Anda berada, itulah tadi bincang-bincang ringan kita terkait kurikulum Merdeka dengan topik KUSP.
Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pemirsa dan dunia pendidikan pada umumnya. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.